Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelasnya, silakan doa mulai. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, terlebih dahulu saya akan melakukan absen dulu ya. Melinda, Hadiroh. Ririn, Hadiroh. ya, semuanya ada ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan melakukan screening dulu ya. Ya. Supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi. Iya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha Masalah Bu. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hadas dan najis. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat membedakan antara hadas kecil dan hadas Besar. Makna hadas itu dibagi menjadi Dua. Yang pertama adalah hadas Kecil. kemudian yang kedua adalah hadas Besar. Cara mensucikan hadas kecil yakni dengan cara berwudu. Kalau mensucikan hadas besar dengan cara Mandi. Ada yang tahu nggak ciri-ciri hadas kecil? Ada yang tahu nggak ciri-ciri hadas kecil? Saya pun tahu, Ya, apa? keluar sesuatu dari dua lubang, Iya, terus menyentuh kemaluan, Ya. terus hilang kesadaran iya. Cara mensucikannya dengan apa, Dek? dengan mandi besar. Dengan Mandi. itu yang namanya hadas besar ya. Sekarang hadas kecil, cara mensucikannya dengan cara apa? Hadas kecil? Oh, hadas kecil itu apa, Dek? Ken? BA? Hadas cara mensucikannya cukup dengan berwudu. Ada yang bisa nggak berwudu itu gimana? Coba praktekin di sini, wudu. Sini deh. Iya. Yang pertama, kita kumur-kumur terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Terus yang kedua, hidung itu sunnah sebanyak 3 kali. Dan yang kedua, muka itu wajib. Iya. Terus yang ketiga, membasuh sedikit rambut. Iya. Iya. Tangan sebanyak 3 kali. Terus yang ketiga, yang keempat mencuci rambut, sebagian rambut. Terus yang kelima, telinga itu sunnah. Terus dan yang terakhir, mencuci kaki. Mencuci kaki. Ya, tepuk tangan. Kemudian setelah kita mengetahui hadas ya, hadas itu ringan ya. Tadi apa tadi? Hadas itu dibagi menjadi berapa tadi? Dua. Yang pertama hadas Kecil. yang kedua hadas besar. Besar. Contoh, ibu saya melahirkan
melahirkan anak, darahnya itu maksudnya ke atas mana? Besar. Contoh seorang wanita sedang mengeluarkan darah haid, kemana masuknya? Hadas. Cara mensucikannya dengan cara Mandi. Kemudian selanjutnya pembagian najis. Anak-anak bisa dilihat di papan tulis ya. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis intinya najis mukhafafah adalah najis ringan. Najis ringan sekali, mudah dibersihkannya. Najis ini yang paling ringan dan mudah untuk dibersihkannya seperti halnya air kencingnya, Bayi yang belum makan makanan selain nasi. jadi kencingnya itu masuk kategori najis. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasito. Ini terletak di antara najis ringan dan najis berat. Apa itu najis mutawasito? Najis sedang. Pengertiannya apa di sini coba? Najis yang tingkat kebersihannya berada di antara ringan dan berat. Contohnya seperti darah, muntah, atau kotoran hewan ternak. Cara membersihkan najis ini cukup dengan mencuci bagian yang terkena najis hingga bersih menggunakan air. Karena sifat air itu adalah mutlak. Apa itu mutlak? Suci, mensucikan. Jadi apa? Mutawasito, najis yang kategorinya mutawasito itu adalah antara ringan dan berat. Jadi sedang-sedang saja. Kemudian seperti halnya contoh muntahan, entah itu muntahan manusia, hewan itu kategorinya mutawasito. Kemudian apalagi darah ya, darah. Kamu tahu darah ya? Darah itu termasuk kategori mutawasito. Kemudian tanah ya. Kemudian apalagi kotoran hewan ternak dan lain sebagainya itu termasuk kategori mutawasito. Kemudian yang selanjutnya adalah najis mughalladhah atau yang disebut dengan najis basah. Contoh najis mughalladhah, anak-anak ada yang tahu nggak najis mughalladhah itu contohnya apa aja deh? Air liur anjing, mata, cara mensucikannya gimana? Dibasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh di sebanyak 7 kali. Dibasuhnya dengan apa? Debu. Dilanjut dengan air. Sebanyak berapa kali? 7. Bu, kalau belum bersih, ya harus dibersihkan sampai selesai. Sampai selesai itu maksudnya apanya? Baunya, warnanya, rasanya tidak ada. Kemudian najis mutawasito yang tadi terletak di antara mukhafafah sama mughalladhah. Najis mutawasito dibagi lagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah ainiyah dan hukmiyah. Anak-anak yang disebut dengan ainiyah bahasa Arab, bahasa Indonesianya yakni terlihat. Bahasa Arabnya ainiyah. Cara mensucikannya yaitu apa? Hingga warna, bau, dan rasanya hilang. Contohnya sebuah rumah, kemudian ketika kita masuk kita itu mencium bau yang namanya bangkai. Bangkai itu hewan, yang penting bau gitu ya. Itu yang disebut dengan ainiyah. Saya ulang lagi ya,
najis mutawasito itu adalah cara mensucikannya hingga warna bau dan rasanya hilang. Seperti hanya kotoran. Kotoran terlihat enggak? Terlihat. Apalagi muntahan terlihat enggak? Terlihat. Karena itu nampak di mata. Terlihat. Kemudian kalau husniyah itu ketika kita mendapatkan ruang yang mana ruang tersebut itu bau bangkai, entah itu bau kotoran apa itu yang disebut dengan hukmiyah. Cara mensucikannya dengan cara mengguyur semua, diguyur ya, diguyur semua dengan air. Jadi seruang itu diguyur semua dengan air sampai bersih. Itu yang disebut dengan hukmiyah atau tidak nampak. Nah, di sini ada gambar ya, gambar jenis-jenis najis. Yang pertama ini apa deh? Ini deh. Gambar apa ini deh? Air kencing laki yang disebut dengan ini apa deh? Yang disebut dengan Mutawasito. ini apa deh? Anjing. Yang disebut dengan najis Mughalladho. ya. Ya, di sini ada beberapa macam najis. Kalau ini najis apa nih, Dek? Mughalladho. Kalau ini najis apa nih, Dek? Mutawasito. Mutawasito. Kalau ini siapa, Dek? Mukhaffafah. Mutawasito. Mutawasito. Nah, kalau ini bangkai nih, Dek. Ya, mutawasito itu termasuk najis mutawasito. Anak-anak dari sini sudah paham semua belum? Insyaallah. Ada yang mau bertanya nggak? Ada nggak? Apa? Coba. Bu, kalau mau tahu cara kan tadi membersihkan kalau terkena najis besar itu kan pakai Salah satunya pakai debu. debu. Cara tahu debunya suci itu di mana? Tidak apa namanya tuh tidak tersentuh oleh tangan manusia. Iya. Tidak tersentuh oleh tangan manusia, tidak tersentuh oleh hewan seperti itu. Ada seperti itu ya. Itu sampai kena pantai itu. Sampai kena pantai ya. Debunya itu harus debunya kategori suci. Ya, seperti itu. Ada yang nanya lagi? Enggak. Udah ya. Iya. Anak, saya rasa semuanya sudah paham semua. Di sini saya akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang nantinya anak-anak membuat masing-masing kelompok membuat hasil presentasinya ya. Saya akan bacakan dulu ya. Kelompok pertama Melin. Kelompok kedua Olive. Kelompok ketiga Nurul ya. Kelompok pertama silakan. Kelompok kedua silakan ya. Untuk kelompok 3 ya, untuk golongan Husaina, Iib, Ica ini membuat peta konsep ya. Sudah dibawa belum itunya? Apa styrofoamnya? Sudah persiapan itunya? Lemnya sudah? Sudah. Ya. Sekarang anak-anak bekerja kelompok, silakan dibuat. Tahu peta konsep ya? Iya, Bu. Ya, buat. Untuk kelompok 1 ini membuat soal. Ya. Sebelum buat soal, nanti Bu Busut akan memainkan video. Ya. Bentar.
Untuk kelompok 2 membuat animasi atau tampilan video tentang cara mensucikan benda yang terkena najis. Yang tadi yang itu apa namanya kertas origami bisa disusun untuk kelompok 1 bentar ya. Untuk kelompok 1 anak-anak, untuk kelompok 1 ya, lihat video ya. Kalau sudah selesai melihat video, nanti anak-anak saya tugaskan untuk membuat soal dari hasil ya menyimak video ya. Nanti anak-anak menganalisis ya, membuat soalnya yang hot ya. Dilihat dulu, dipahami dulu. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasithah. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughalladh. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bagi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau kita terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Bersihkan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Sudah ya. Yang kelompok 1 silakan buat soal. Ini saya akan bagikan kertas ya. Kertas. Nanti buat soal di sini. Silakan posisi bangsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah saya buat. Soal pertama itu tentang berwudu. Apa solusi yang bisa ditawarkan agar penghuni tetap dapat bersuci dengan nyaman dan Perkenalkan, nama saya Olive. Dan nama saya Ayu, nama saya Trimurti. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hadas dan najis. Hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah
suatu kondisi di mana seorang muslim dianggap tidak suci hingga wajib untuk bersuci. Caranya dengan berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Yang kedua, hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah suatu kondisi dalam Islam di mana seseorang dianggap tidak suci menurut agama. Cara mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi junub. Ciri-ciri hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua lubang. Yang kedua, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Dan yang ketiga, hilang kesadaran. Hilang kesadaran disebabkan tidur nyenyak, gila, pingsan, ataupun mabuk. Ciri-ciri hadas besar. Yang pertama keluar mani, yang kedua haid, yang ketiga nifas, dan yang keempat wiladah. Pengertian dari keluar mani adalah disebabkan dengan bersetubuh ataupun mimpi basah. Penyebab haid adalah keluarnya darah kotor dari kemaluan wanita dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Dan pengertian dari nifas adalah darah kotor yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Yang 4 adalah wiladah, adalah darah kotor yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi. Di sini saya telah menjabarkan pengertian dari hadas dan najis. Teman-teman sudah mengerti? Sudah. Saya ingin bertanya, boleh? Boleh. Saya ingin bertanya untuk kelompok 3. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Cukup dengan berwudu. Betul sekali. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hadas dan najis. Perkenalkan, nama saya Iko Fuko. Perkenalkan, nama saya Alisa. Saya Anita. Dan saya Muzaina Kamani. Simak baik-baik ya. Macam-macam hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Pengertian hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Hadas kecil yaitu sesuatu yang mewajibkan wudhu, dan hadas besar yaitu merupakan sesuatu yang mewajibkan mandi. Hadas kecil, contoh hadas kecil yaitu keluar sesuatu dari kubur, menghilangkan akal, bersentuhan kulit, dan menyentuh kubur. Contoh hadas besar yaitu bersetubuh, keluar air mani, haid dan nifas, melahirkan, dan juga meninggal dunia. Macam-macam najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Pengertian najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya kita untuk beribadah. Najis mukhafafah atau najis ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan seperti darah, nanah, air seni, dan bangkai binatang. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis berat seperti sumbernya dari anjing atau babi. Cara mensucikan pakaian yang terkena najis seperti berikut. Dengan mencucinya sampai bersih. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah tadi hasil presentasinya sangat memuaskan. Anak-anak, ini saya akan membagikan soal. Sekarang dikerjakan dan saya kasih waktu 10 menit ya. Yang sudah boleh dikumpulkan.
Melinda. Sebutkan 3 jenis najis. Najis mukul papa, mutawasita, mukulada. Ya, benar. Alisa, Anita, sebutkan 3 jenis najis. Ya, benar. Apa yang dimaksud dengan najis menurut papa? Ya, benar. Ya. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan. Cukup sekian ya atas materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua.